harapan kami sih selalu lebih baik ya, bahwa tekanan terhadap industri PPT seperti yang kita sama-sama tahu dan CNBC sering mengangkat adalah tekanan dari berbagai aspek ya. Satunya memang kita sangat menyadari bahwa di industri tekstil sendiri kompleksitas rantai pasoknya tuh sangat luas sekali gitu, dari kebutuhan bahan baku, terus kemudian ada faktor kreatif, ada faktor ketenagakerjaan. Nah, ini memang sangat multifaktor nih Mas Bram dan teman-teman sekalian, sehingga memang dengan adanya berbagai macam tekanan dari berbagai aspek baik itu internal maupun eksternal dari industri itu sendiri, hasilnya menyebabkan daya saing nih, tanda petik adalah daya saing kita nih sekarang masih cukup tertantang dari sisi itu. Nah, akibatnya juga kita tahu banyak ketergantungan kita terhadap pasar Eropa dan Amerika yang seperti tadi Mas Bajal sudah sampaikan, sebetulnya saat ini permintaan masih slow down juga gitu. Dan ini masih menjadi semacam tanda petik mimpi buruk ya Mas sebenarnya buat PTT, meskipun kita tahu pemerintah secara agresif juga mencoba melakukan banyak safeguard gitu dalam upaya dalam menjaga daya saing industri tekstil. Tetapi kita harus realistis juga bahwa tahun ini sebetulnya situasinya tidak akan jauh banyak berbeda kalau saya boleh proyeksikan. Tetapi kita masih berharap juga realokasi pasar gitu kemungkinan besar yang mungkin akan dilakukan oleh rekan-rekan industri tekstil ataupun industri PT tadi disampaikan untuk pasar-pasar potensial baru gitu, agar kita juga tidak kehilangan momentum untuk pemulihan sektor industri yang sebetulnya saat ini kita sudah tahu bahwa secara global faktor dari krisis global misalnya akibat adanya perang dan geopolitik yang ada di Ukraina sendiri, harapannya kita juga bisa melakukan mulai rebound sedikit lah gitu. Tapi sebetulnya ada faktor yang lain juga bahwa produktivitasnya juga masih rendah sebetulnya. Nah, ini juga menjadi satu catatan penting baik kami di industri dan juga pemerintah juga yang harapannya ke depan industri ini bisa lebih keluar dari mimpi buruknya, dan PHK sendiri kami juga sangat berharap tidak ada yang terjadi lagi di tahun ini. Itu sih mas catatan dari kami. Oke, baik. Saya kutip begitu dan saya garis bawahi di mana mimpi buruk di tahun ini bagi sektor TPT. Nah, menurut Anda, Pak Banjaran, sebetulnya mimpi buruk secara view dari Anda sendiri akan berlangsung berapa lama di industri TPT ini, Pak Banjaran? Oh, ini memang pertanyaan sangat lebar ya. Memang kalau kita secara garis begini, semua industri yang pasarnya ataupun pasar luar negerinya mengalami konstruksi, biasanya kontraksi perekonomian itu minimal kan 6 bulan. In worst case scenario bisa sampai 2 sampai 3 tahun pelemahannya. Memang kalau untuk kasus Amerika, one of the reason kenapa The Fed itu sangat agresif hawkish dalam kaitannya bagaimana bisa menekan inflasi ini supaya durasi kontraksi perekonomiannya relatif lebih rendah. Kalau dalam prediksi yang dilakukan misalnya dengan apa yang dilakukan di US sebelum adanya kasus krisis keuangan, harusnya efeknya bisa ada gap ya sekitar masa keringnya bisa 9 bulan sampai 1 tahun, which is starting mungkin bisa di awal tahun ini sampai tahun depan. Tapi mungkin yang perlu difikirkan lagi adalah opening a new opportunity atau new market yang belum digarap sebelumnya. Dan itu sangat menarik karena ternyata tidak semua dari industri tekstil kita juga terjadi. Ada beberapa yang malah ekspansi. Misalnya ada salah satu produsen kaos kaki berlabel halal yang ekspansi pabriknya sampai ke Turki, dia untuk masuk kepada pasar-pasar baru. Belum lagi kita melihat ada pasar Australia ataupun ASEAN yang masih cukup baik. Dan memang ini PR besar kita bersama, bagaimana kita bisa membuka pasar baru dari our non-traditional market. Terutama sebetulnya misalnya Middle East yang sampai sekarang dari sisi neraca perdagangan antar kita dengan negara-negara Middle East masih terbatas. Belum lagi juga opportunity di Asia dalam kaitannya dengan disruption ini. Belum lagi di region ini dari efek dari trade war misalnya geser ke Vietnam. Info terbaru sekarang ada Filipina sebagai pintu masuk kepada pasar Amerika. Kita harus memikirkannya secara garis besar bagaimana kita bisa membuka pasar-pasar baru. Tapi tetap kembali lagi dalam kaitannya dengan ini, kita karena industri tekstil ini padat karya nomor 3 di Indonesia,
saya ingatnya data 2022 Oktober itu layoff itu sekitar 79 ribuan dari 111 perusahaan. Kita harus menjaga bagaimana industri tetap berjalan, dan memang salah satu pola-pola afirmasi bisa dilakukan misalnya proses seperti yang dilakukan misalnya di gerakan Bangga Buatan Indonesia ini bisa didorong sampai ke industri tekstil. Paling implementasinya, afirmasinya misalnya pengadaan di tingkat daerah sampai tingkat pusat maupun BUMN, pengadaan barangnya difokuskan kepada produk-produk dalam negeri. Itu paling tidak akan memberikan informasi kepada sektor usaha untuk memastikan bahwa ada bohir ataupun ada demand yang terjaga untuk memastikan keberlangsungan industri ini. Dan saya juga melihat pemerintah juga sudah memberikan berbagai macam support, tetapi kalau saya bayang gini, kita lagi mendaki gunung. Sekarang ini bebannya, atau selama pandemi bebannya sudah 30 kilo. Ditambah lagi dengan krisis Amerika, bebannya jadi 50 kilo. Sekarang pertanyaannya adalah, kita mau membantu mengangkat bebannya, atau kita misalnya mencari jalan lain supaya tanjakannya tidak terlalu tinggi, ataupun kita yang opsi yang ketiga mungkin tidak mungkin, kita suruh mereka berhenti. Nah, kita always given a very difficult question on the policy level, how we can actually make sure bahwa industri-industri penting ini masih terjaga. Ingat, this is not only textile. Ada industri-industri yang misalnya akan mengalami tekanan dari misalnya El Nino, seperti makanan, minuman, agricultural yang mungkin akan bisa menghit ketahanan pangan kita. Seperti itu, Mas.